Menanggapi pernyataan Gibran yang berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terrealisasi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meragukan niat Gibran tersebut. Hasto bilang niat Gibran itu perlu dipastikan lagi karena seringnya ucapan Gibran yang tak sesuai tindakannya. Bentar, yang lain belum siap. Ya tolong tanyakan itu benar nggak, siapa tahu bohong kan. Kan kita udah berapa kali dibohongin. Topik lainnya, di tengah banjirnya pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan jelang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran bilang akan ada aksi damai dari pendukung Prabowo Gibran hari ini dan besok di MK. TKN Prabowo Gibran mengatakan akan mengawal aksi demo yang menurut rencana akan berlangsung hari ini dan esok hari. Aksi massa pendukung Prabowo Gibran dilakukan untuk mendukung Hakim MK membuat putusan yang tepat. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan aksi para pendukung ini juga sebagai respons atas tudingan curang yang kerap dituduhkan ke kubu Prabowo Gibran. Ya, kami juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa kami juga susah menahan para pendukung Prabowo Gibran yang selalu dinyatakan melakukan kecurangan, kemudian dalam pemilu Pilpres kali ini. Kami sudah berusaha untuk menahan agar pendukung Prabowo Gibran ini tidak reaktif, tidak kemudian melakukan aksi-aksi, namun rasanya sulit juga. Nah, oleh karena itu kami sudah dengar bahwa hari Kamis dan hari Jumat akan ada aksi damai dari pendukung Prabowo Gibran untuk mengawal hasil dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah menerima 23 pengajuan amicus curiae atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum. 23 sahabat pengadilan yang diajukan ke MK diantaranya Megawati Soekarnoputri, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Indonesian American Lawyers Association, Rizik Syihab, Ferry Amsari, dan Reza Indragiri. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkap pengajuan amicus curiae baru terjadi di Pilpres 2024. Pilpres sebelumnya belum pernah ada. Namun ketika ditanya apakah amicus curiae akan mempengaruhi putusan hakim, hal itu katanya diserahkan sepenuhnya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. MK telah menerima 23 pengajuan amicus curiae hingga 16 April 2024. Menanggapi itu ya Mahkamah Konstitusi terima saja siapapun yang akan menyerahkan amicus curiae itu kita terima. Ini kan datangnya macam-macam nih, ada yang diantarkan langsung, ada yang melalui mailing room, melalui surat, ada yang melalui email dan seterusnya. Nah, mengenai bagaimana pengaruh amicus curiae itu ya lagi-lagi itu diserahkan kepada Hakim Konstitusi gitu ya. Apakah kemudian menganggap amicus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing Hakim Konstitusi.